merawat ingatan mereka yang tak pergi. Oh, siapa saja yang tak pernah kembali. Oh, lagu-lagu itu semuanya itu teriaknya itu Krismon, termasuk ada lagu anak-anak, aku lupa penyanyinya siapa itu. Krismon, krisis moneter, kutanya mama apa artinya, kayak gitu. Krismon, krisis moneter, aku sih cuek aja kayak gitu. Berani mengkritisi, tapi di dalam rumah, nggak sampai keluar-keluar, terutama diskusi dengan keluarga pada saat itu. Setiap orang mempunyai demokrasi, kan? Ini. Tapi pada kenyataannya sosial di lapangan yo enggak juga menurut sebenarnya arah daripada perlawanan pun saat ini ya teman-teman masih banyak yang melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan itu memang patut didukung dan diapresiasi, dan lagu ini salah satunya membicarakan tentang itu. Duduk termangu sendiri, alpa pikiran dan jiwa. Lintas waktu kini bersaksi, masih diingat hingga kini. Rekonstruksi belum berhenti, forum pun belum berakhir. Masih membaca di sini siapa yang hilang dan mati. 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 Oh, masih terbaca dan membekas di sini. Oh, merawat ingatan mereka yang telah pergi. Oh, siapa saja yang tak pernah kembali. Oh, masih terbaca dan membekas di sini.
duduk termangu sendiri, alpa pikiran dan jiwa. Lintas waktu kini bersaksi, masih diingat hingga kini. Revolusi belum berakhir, forum pun belum terhenti, masih membaca di sini siapa yang hilang dan mati. 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 Oh, masih terbaca dan membekas di sini. Merawat ingatan mereka yang telah pergi. Oh, siapa saja yang tak pernah kembali. Oh, masih terbaca dan membekas di sini. Masih terbaca dan membekas di sini. Membaca dan membekas di sini. Masih terbaca dan membekas di sini. Masih membaca dan membekas di sini. Masih terbaca, masih terbaca. Masih terbaca dan membekas di sini. Halo, Pak. Halo. Selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Apa kabar, Damis? Alhamdulillah baik. Ini kita kedatangan tamu nih. Popok kok gelap ya? Oh iya. Oh iya, tak lepas ya, tak lepas dulu ya. Iya. Sorry, Pok. Jangan roaming nih penglihatan. Sarang lihat ntar aku. Pok, di mana, Pok? Ya, Pok, gimana, Pok? Kabar Sehat banget. Sibukannya apa nih sekarang? Sekarang sibuknya itu ngurusin ruang lingkup kesenian di Sidoarjo. Itu salah satunya itu rumah seni pecantingan. Terus habis itu ada lagi juga proyekku yang sama Bupala, terus juga halaman Penglana. Ini tadi salah satu karya yang saya suguhkan mengenai yang diminta sama Mbok Muni tadi. Kayak gitu. Sedikit memilih nama halaman Penglana tuh dari mana? Kalau halaman Penglana sendiri sih, waktu itu aku tertarik sama mitologi Yunani awalnya, mengenai tentang Asteres Planetae, jadi bintang pengelana, intinya kayak gitu. Kalau nggak salah sih itu, nggak tahu ya kalau Google sekarang pengetahuan berkembang, diketik di Google nggak ada ya, mohon maaf kayak gitu. Maafin aja. Dulu waktu itu masih pakai provider yang yang pakai modem itu loh, provider modem kayak gitu. Nah, terus pada saat itu halaman Penglana ini sebenarnya ini saya ingin menceritakan tentang segala sesuatunya yang sifatnya itu yang saya pikirkan sendiri, intinya gitu, yang alter ego dari saya sendiri sebenarnya kayak gitu. Jadi apa yang saya pikirkan ya saya ungkapkan di situ. Jadi kalau ngomong halaman Penglana bukan secara fisik aku berkelana, kayak gitu ya, tetap aku melakukan perjalanan secara fisik,
tapi secara imajinasi dan secara narasi dan secara pemikiran aku juga berkelana di situ. Intinya kayak gitu. Nah, ini Halaman Penglana nih sebenarnya nih grup band atau dirimu nih sendiri? Awalnya dulu aku pengennya itu aku bikin kelompok kayak gitu, tapi nggak tahu setiap kali aku bikin kelompok itu mungkin karena apa ya, karena pemilihan lagu dan pemilihan tema mungkin itu yang terkadang itu nggak bisa di share secara istilahnya gini, sharing ya, kita sharing nih sama temen, tapi temen itu kadang kan belum tentu bisa menerima ataupun apa kayak gitu. Eh, itu akhirnya mereka lebih convert menganggap dirinya itu, teman-temanku waktu itu, hanya membantu dalam Halaman Penglana. Dan itu kan project ini berawal dari tahun 2011 ya sampai sekarang tentunya. Dan waktu itu juga gonta-ganti, pertama itu ada 4 orang, terus habis gitu jadi 2 orang, habis gitu sendiri, habis itu aku masih nggak yakin nih aku solo, akhirnya aku memutuskan 2 orang lagi yang waktu itu sama Cak Su namanya itu. Kayak kenal ya? Kayak kenal ya. Nah, sama Cak Su itu juga menelurkan beberapa karya kayak gitu. Salah satu karya yang aku telurkan sama Cak Su itu adalah saya ngerespon dari foto foto apa ya jenenge, foto jurnalistik. Foto jurnalistiknya yang Asu Metropolitan kalau waktu itu, dan itu juga jadi apa ya, jadi istilahnya jadi lagu sing menurutku fenomenal juga buat Halaman Penglana kayak gitu. Apa itu judulnya? Asu Metropolitan. Asu tenan Asu kayak gitu. tenan, Akhirnya ya beginilah Halaman Penglana sendiri kayak gitu. Kok asli Sidoarjo? Kalau kelahiran nih ya, kalau kelahiranku di Lumajang, Pok. Di Jatiroto. Tempatnya itu di Ranupakis, tempatnya pabrik gula Jatiroto. Ya tergolong pabrik tua ya, kalau nggak 1900 sampai 1910 atau berapa, lupa aku. 1832 atau berapa is. Pokok ikulah Pokoknya legend lah. daerah kolonial lah ini neng kono. Lali aku iku. Lek iku perlu di searching nang Google ae lah, gak apa-apa ono. Sekolah di? Sekolahnya waktu itu lek pendidikan akhirku di UNESA, Pok. Jurusan seni musik. Sendera Tasik lah, istilah kayak gitu. Seni drama tari dan musik. Kenapa kamu memilih musik? Wah, panjang kalau ini, Pok. Tak singkat aja. Disingkat aja. Jadi pada saat itu kalau aku terlahirnya itu dari keluarga atlet sebenarnya. Oke. Jadi Atlet nggak apa nih? ada atlet badminton, ada atlet voli, sama atlet bela diri. Kayak omku ini kalau dari dari ibu itu dia atlet badminton sekaligus atlet tenaga dalam pada saat itu. Namanya apa gitu, juga atlet karate juga. Terus kalau ibu voli, bapak itu ya tenis sama badminton, tapi paling sering dia tenis sama voli. Terus kakek itu pelatih, almarhum itu pelatih badminton kayak gitu. Kalau nenek dari ibu itu ya ibu rumah tangga, tapi dia suka membaca, intinya kayak gitu, membaca apapun di situ. Dan enaknya kalau sama Eyang Uti dulu itu ketika dia membaca dia tidak termakan sama bacaannya, jadi dia menimbulkan perspektif sendiri kayak gitu. Mungkin itu yang membuat saya kayak gitu hari ini, salah satunya. Kalau dari bapak itu rata-rata pekerja keras semua. Kayak kalau dari bapak itu leluhurnya dari Madura, salah satunya itu Bangkalan. Tapi kamu pernah bergelut di olahraga atau emang Pernah. langsung seneng di musik? Pernah. Waktu itu ada kebimbangan waktu SMP, saya harus memilih menjadi olahragawan pada saat itu karate. Itu di bidang kata, di bidang seninya, bukan fighting, atau di musik. Dan akhirnya pada saat itu condong saya itu berada di musik. Karena pada saat itu saya juga sudah menjadi perokok berat, itu salah satunya. Saya juga sudah mengenal alkohol pada waktu itu, dan itu mustahil untuk menjadi seorang atlet, intinya kayak gitu. Saya sadar diri, karena atlet dibutuhkan stamina tubuh yang sehat pada saat itu, dan saya juga kalau diomong sehat secara fisik iya, tapi secara
pikiran mungkin agak imajinasinya berlebihan kayak gitu. Jadi daripada lebay olahraga saya, mending saya alihkan ke seni aja kayak Tapi gitu. karena pikiranmu berlebihan, akhirnya menghasilkan karya-karya yang luar biasa kan? Alhamdulillah seperti itu. Oke. Kayak gitu. Nah, terus pengen tahu, seorang Damis ini suka membaca buku atau enggak? Kalau membaca buku ya suka kayak gitu. Saya lebih suka membaca artikel, membaca buku suka sih. Cuma aku bukan orang yang edik dalam membaca buku, tapi aku lebih suka menonton film. Menonton film dan mendengarkan orang ngobrol kayak gitu. Kan lagu-lagumu nih kan kalau dilihat, kalau kawan-kawan Andrena bisa telusuri nanti ya karya-karyanya Damis ini kan lirik-liriknya ini kan mengangkat tentang isu-isu sosial, Ya. ya kan? Liriknya halaman pengelana ya, Pak ya. Iya, halaman pengelana ya. Beda lagi nih, ini banyak ini proyeknya Damis. Enggak ya, halaman pengelana itulah. Halaman pengelana Bupala sama Let's Go Kemon Baby, udah itu aja cuma. Sama kadang diminta sama Sanggar Lidi bikin komposisi. Berarti banyak ya? Lumayan lah, alhamdulillah. Nah, kadang terima pesanan. Itu ketika kamu membuat karyamu itu dari hasil membaca atau dari hasil ya kamu mendengarkan atau gimana? Kalau membaca itu pasti Pak. Karena kalau saya sendiri menganggap membaca itu ya. Membaca itu bukan berarti kita textbook. Kalaupun kita harus textbook, itu udah kita kunyah dan udah kita telan, dan yang keluar ini udah jadi kita kayak gitu loh. Barat kata apa ya istilah ya aku nggak mau copy paste kayak gitu. Jadi kalau membaca sih kalau menurutku ya berangkat dari Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min alaq. Membaca itu keseluruhan. Jadi nggak harus gini kayak gitu. Lingkungan alam ini juga dibaca, sosial juga dibaca kayak gitu. Karena bekal daripada manusia itu adalah sosial, itu salah satunya. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau saya mendengarkan orang ngobrol di warung, mendengarkan orang. Makanya saya itu suka nongkrong, salah satunya. Itu karena salah satu inspirasi untuk saya membuat lagu dari situ. Salah satu inspirasi saya untuk membuat karya seni lukis, karya seni instalasi juga dari situ. Membuat bebunyian juga dari situ. Dari nongkrong itu ya, dari hasil nongkrong itu ya? Dari hasil nongkrong, diskusi, membaca secara teks dan konteks, kayak gitu secara harafiah ataupun apa kayak ya iku kok. Intinya kayak gitu, Pak. Oke. Sekarang kita masuk pembahasan lagunya yang karya terbarumu ya. Ya. Coba ceritain dong tentang lagu yang berjudul 25 tahun reformasi nih. Ini kan kebetulan kita di bulan reformasi nih. Kita lagi merayakan 25 tahun reformasi. Gak tahu ini adalah merayakan hal yang sebuah kemenangan atau malah kemunduran atau masih yang dengan kegelisahan yang besar kan gitu. Kita juga punya persepsi beda-beda yang pasti kan. Ya. Nah, ceritain sedikit inspirasi yang kamu dapat ketika kamu membuat lagu ini. Jadi kalau lagu ini itu tak ceritain awalnya aja ya Pak ya. Jadi waktu itu ini nggak apa-apa toh aku menyebutkan instansi lain gitu nggak apa-apa ya, los ya. Jadi gini, kemarin itu kan ada sebuah pameran di Jogja. Itu tentang 25 tahun reformasi, intinya membaca intinya kayak gitu. Lah kebetulan saya dapat rezeki juga. Saya diundang nih sama teman-teman terutama kurator gitu loh, karena melihat salah satunya itu melihat sudut pandangnya itu dari ini karya-karya yang saya buat pada saat itu dan sampai hari ini itu kan mencerminkan pasca reformasi. Dan kalau saya kelahirannya itu kan 88, berarti di 98 pada saat itu saya itu masih anak-anak ya, masih SD ininya kayak gitu. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang sifatnya empiris pada diri saya kayak gitu.
terutama dalam ini, Pak. Terutama pada saat itu dalam apa ya, dalam membaca, bukan membaca berita, tayangan-tayangan pada waktu aku kecil, intinya kayak gitu. Lagu-lagu itu semuanya itu teriaknya itu Krismon, termasuk ada lagu anak-anak, aku lupa penyanyinya siapa itu. Krismon, krisis moneter, kutanya mama apa artinya, kayak gitu. Krismon, krisis moneter, aku sih cuek aja, kayak gitu. Kayak gitu, Pak. Itu salah satunya. Terus habis itu ada beberapa kelompok musik itu yang maling, kau maling, jangan teriak maling, tapi itu dangdut waktu itu, Pak. Otomatis, Pok, pada saat itu kan juga lagunya lagunya Kantata Takwa, lagunya Suami kan, wah, gila-gilaan itu, apalagi Bento apa kayak gitu. Itu ya yang dikonsumsi pada saat itu. Dan Bapak pada saat itu juga mulai mulai berani mengkritisi, tapi di dalam rumah, nggak sampai keluar-keluar, terutama diskusi dengan keluarga pada saat itu. Bapak itu, ayahku itu iso sampai iki, Pok. Sampai aku kaget, ayahku tiba-tiba menjadi orang yang sangat cendekia gitu, cendekiawan banget. Ngomong politik itu lanyah intinya kayak gitu. Ya aku kan nggak tahu waktu itu ya, cuma ngelihat aja sampai manggut-manggut gini kayak gitu. Terus pada saat itu juga ono hal sing menurutku iku berubah secara habit pada saat itu. Perubahannya signifikan, karena apa? Pertama pada saat itu kan kalau nggak nyoblos yang beringin pada saat itu kan dipecat sebagai seorang pegawai negeri kayak gitu. Itu yang aku dengar juga dari bapakku. Dan akhirnya dari situ, kayak seolah-olah setelah insiden 98 itu seolah-olah demokrasi itu udah istilahnya apa, setiap orang mempunyai demokrasi kan, intinya nenggono. Tapi pada kenyataannya sosial di lapangan yo enggak juga ngono loh sebenarnya, apalagi merujuk pada hari ini ya, intinya kayak gitu. Kita mungkin teman-teman merasakan juga, mungkin empok juga merasakan adanya undang-undang yang dimana itu istilahnya itu secara teknis itu menyekat kita untuk bersuara kayak gitu. Dan arah daripada perlawanan pun saat ini ya teman-teman masih banyak yang melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan, itu memang patut didukung dan diapresiasi. Dan lagu ini salah satunya membicarakan tentang itu. Kita memang ngomongin masa depan nih di 25 tahun reformasi ini. Tapi jangan lupakan histori yang kemarin. Bukan mendendam, tapi lebih membaca spirit daripada pendahulu-pendahulu kita, intinya kayak gitu. Berarti benar kata Bung Karno, jangan lupakan sejarah. Ya nggak harus Bung Karno juga sih ya, nggak juga kayak gitu. Saya bukan menolak tentang teman-teman yang Soekarnoisme atau Soehartoisme atau siapapun. Kalau bisa ya temukan ismemu sendiri, intinya kayak gitu. Kalau kita masih berkutat kepada situ, ya yang membuat sejarah ya hanya orang-orang itu. Lalu kapan teman-teman ini membuat sejarah? Kalau menurutku sih kayak gitu. Jadi lebih show off aja lah, intinya kayak gitu. Keluarkan, tuangkan, tanggapi dengan cerdas. Kayak gitu. Bukan berarti kalau chaos itu nggak cerdas kayak gitu. Aku kok kayak anak anarko gini ya. Buset dah. Aktivis juga ya? Enggak sih, enggak. Enggak dong, Enggak. kan aktif. Aktif. Aktif berkarya. Terus kalau kamu, menurutmu nih sudut pandangmu tentang reformasi hari ini gimana? Jujur atau enggak? Jujur deh, jangan enggak. Biar yang lain juga ikutan jujur. Jangan berpura-pura. Gini-gini aja sih, Pak. Gini-gini aja. Kayak gitu. Terutama hari ini kalau problematika sosial nih ya, yang tak lihat, wong-wong, kalau orang-orang kayak aku nggak perlu ngelihat jauh-jauh. Mungkin ini yang dirasakan oleh teman-teman semuanya juga. Cari duit sekarang tambah sulit, intinya kayak gitu. Apalagi kayak
teman-teman seniman ya. Teman-teman seniman hari ini juga untuk mendistribusikan karyanya itu juga sulit kayak gitu. Terpentok kepada kalau kita narif mahal itu ya juga susah kayak gitu. Siapa yang beli mikirnya kayak gitu. Tapi besok ini mungkin bulan November atau apa itu Coldplay ada di sana ya. Kita lihat aja nanti itu sold out apa enggak kayak gitu. Kayak gitu aja lah. Mungkin mungkin apresiasi daripada kita harus lebih belajar lagi mengapresiasi sih. Intinya kayak gitu. Kalau sama teman sendiri ya harusnya lebih mahal daripada kita. Intinya kan kayak gitu. Benar ya. Bukan malah lebih murah, Iya, gratis. apalagi gratis itu malah keliru besar kayak gitu. Itu pelajaran apresiasi yang sungguh-sungguh salah menurutku kayak gitu. Oke, harapanmu Indonesia ke depannya gimana ini? Indonesia apalagi ke ini depannya. ke depannya ini kan bentar lagi mau pemilihan pemimpin. Ya. Lo sebagai ini ya, sebagai musisi ya. Suara musisi nih. Suara musisi nih ya. Suara musisi itu butuh pemimpin yang seperti apa sih gitu. Yang jelas itu untuk teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya, kalau ada yang ngetok pintu terus nawarin duit 100.000 atau 50.000, janganlah kau gantungkan suaramu dengan uang itu. Apakah untuk beberapa tahun ke depan itu istilahnya iku menjawab akan kegelisahanmu intinya ngono. Kalau kita ngomong politik, kita ngomong perekonomian, intinya di situ. Uang sebagai stimulus, mereka yang punya berhasil menggunakan itu untuk stimulus kayak gitu. Tapi intinya kayak gitu. Yang terjadi adalah di bawah kayak gitu, di pusaran sosial masyarakat hanya dimanfaatkan menurutku kayak gitu. Ya mungkin untuk pesan para cawapres atau apa ya intinya kayak gitu ya. Calon presiden dan wakil presiden ini dan beserta partainya, sudahlah jangan ada lagi pencitraan menurutku kayak gitu loh. Dengan memberikan sembako, dengan memberikan apa, masyarakat nggak butuh sembako. Masyarakat butuh trust intinya gitu, butuh kepercayaan. Cukuplah kayak gitu. Intinya. Berkaca pada lagunya Sawung Jabo yang berjudul Hiyo, orang-orang itu masih tidak ingin mengingkari hati nurani, intinya kayak gitu. Harusnya para pemimpin harusnya seperti itu. Ketika dia sudah menjabat pada kedudukan yang tinggi dan dia mempunyai kewenangan di situ, ya ojo sewenang-wenang. Intinya kayak gitu. Untuk kedepannya Indonesia ya semoga nggak gini-gini lagi kayak gitu loh. Biar nyari duitnya gampang ya. Terus jarang bisa ngambil duit. Kayak gitu. Oke. Ya memang aku bukan siapa-siapa sih Pok, ngono ya. Aku mungkin dipandang oleh orang-orang itu hanya seonggok seonggok telek mungkin ya. Tapi jangan lupa ketika kamu menganggap aku telek, ngono. Kalau telek ini menjadi 1.000, hati-hati kayak gitu. Kan intinya kayak gitu, pasti bau. Ya kan ya Pak ya. Dan buat beli saat. Kalau pinjam wiji tukul nih ya, sing sajak bunga dan tembok gitu. Yang di akhirnya itu ya pasti kita akan tumbuh ya intinya nengkono. Intinya kita akan tumbuh intinya di situ. Ibarat kata ilalang, kamu tebas 1 pasti akan tumbuh 1.000. Nggak akan ada habisnya. Makanya untuk itu sinergi lah intinya nenggono. Boleh lah sedikit buat penutup sinergi. Ngono ya. Reve ya Le ya. Oke, terima kasih kawan-kawan Adrena. Kita dengarkan sepenggal lagu dari Sinergi Halaman Pengalaman. Tak ada guna ketika tak bermimpi. Karena kita hidup di dunia, bukalah diri dan saling bersinergi agar hidupmu tak jadi frustasi. Jalan berjalan
panjang pasti terhenti. Langkahkan kaki, mantap dengan pasti. Jangan biarkan rasa takut menghantui, karena hidup selalu berarti, selalu berarti. Thank you, Damis.